Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada Jumat yang mulia ini adalah kiat memperoleh anak yang soleh. Bagi kita orang tua yang sudah mempunyai anak, maka perjuangan membesarkan anak bukanlah hal yang remeh, bukan hal yang mudah, apalagi jika dia adalah seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perut ibu kita, bersimbah darah dilahirkannya kita. Bahkan tidak sedikit perempuan yang wafat ketika melahirkan anak, kemudian disusukan 2 tahun dan seterusnya. Begitu juga kita selaku ayah, pergi pagi pulang sore, kepanasan kehujanan, menjadi tulang punggung keluarga, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anak, buah hati belahan jiwa yang kita cintai. Tetapi ketika anak itu lahir, maka perjuangan kita dalam mendidik anak tidak terbatas hanya sekedar memberinya makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah bahkan inilah merupakan perjuangan kita yang sebenarnya selaku orang tua, yaitu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang tahu siapa Tuhannya, anak yang akan mendirikan sholat, anak yang mau kita ajak baca Quran, anak yang akan menyebut nama kita di setiap doanya, anak yang akan mengangkat tangan di tengah malam sholat tahajud memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kita orang tuanya. Inilah perjuangan kita yang sebenarnya. Maka jangan heran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah aku anak yang soleh. 86 tahun beliau berdoa kepada Allah, lahirlah anak bernama Ismail alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya? Karena berapa banyak anak yang kaya tapi durhaka kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang tinggi pangkat jabatannya, karena berapa banyak anak ketika sudah merasa bertitel, berpangkat, berkedudukan, berharta, orang tuanya malah jadi pembantu. Mula-mula bantu-bantu, tapi lama-lama jadi pembantu. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, minta anak yang soleh, anak yang sejuk dipandang mata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, anak yang soleh adalah aset terbesar kita. Kalau hadirin ingin tahu bagaimana nanti nasib kita di alam kubur setelah kita meninggal, lihatlah anak-anak kita sekarang. Mau tidak dia baca Quran, mau tidak dia sholat, mau tidak dia diajak berbuat baik, sopan tidak akhlaknya dengan orang tua, maka sesungguhnya kita pun akan mendapatkan kucuran pahala yang sama atas ibadah amal yang dilakukan oleh anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan," kalau matilah manusia itu, "in qata'a amaluhu," maka putuslah seluruh amalnya. Yang rajin ke masjid mati, tidak ada orang yang sudah mati pergi ke masjid putus amalnya. Yang rajin puasa Senin Kamis, puasa sunat, mati, putus amalnya, tidak bisa lagi dia beramal. Tapi kata Nabi, illa min salasin, ada 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah au waladun soleh yad'u lahu, anak yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah mengatakan doa anak yang soleh akan terus mengalir pahalanya untuk kita orang tua. Bahkan menurut ulama, jika anak kita sholat, anak kita puasa, anak kita berzakat, anak kita pergi haji umroh, anak kita berkurban atas nama orang tuanya atau atas nama dirinya sendiri pun, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama dari yang dilakukan oleh anaknya. Contoh misalnya, kita punya anak 2 orang, anggap saja mudah-mudahan dua-duanya ini adalah soleh. Umurnya yang satu 40 tahun, yang satu 45 tahun.
40 tambah 45 berarti 85. Semuanya soleh dan soleha. Berarti ketika orang tuanya meninggal, 85 tahun orang tuanya sudah beramal seperti yang dilakukan oleh anaknya. Itu baru 2 anak. Apalagi kalau kita punya banyak anak dan semuanya soleh dan soleha, maka inilah investasi terbesar akhirat kita. Tapi kan kami sudah berzakat, berinfak, belum tentu, kadang-kadang niat hati tidak tulus, ada hal yang menghalangi. Tapi anak yang soleh adalah mereka yang akan setia mendoakan kita. Jangan terlalu berharap didoakan oleh istri. Istri belum tentu setia. Setelah kita meninggal, boleh jadi dia akan berpaling hati. Tapi anak, tidak ada mantan anak. Mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Merekalah yang akan setia mendoakan kita, dan tidak ada yang bisa mendoakan orang tuanya kecuali hanya anak yang soleh dan soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya kita bisa memperoleh anak yang soleh? Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika ingin punya anak yang soleh, kita dulu harus soleh. Kita dulu harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sebelum dia kenal lingkungannya, sebelum dia kenal gurunya, sebelum dia kenal temannya, maka guru pertama anak adalah orang tuanya. Maka jika kita ingin anak rajin sholat, kita harus sholat. Jika kita ingin anak kita mau baca Al-Quran, kita juga harus bisa membaca Quran. Karena segala sikap, tingkah laku, ucapan dan perbuatan kita akan dicontoh oleh anak-anak kita. Tidak bisa kita melarang anak kita berhenti merokok, tapi kita masih merokok. Tidak bisa kita menyuruh anak kita baca Quran, sementara ibunya sendiri nonton sinetron. Tidak bisa, maka harus menjadi teladan yang baik. Kadang anak kita berkepribadian ganda. Ketika di sekolah diajarkan sholat anak-anak, tapi orang tua di rumah tidak sholat. Di sekolah diajarkan anak perempuan supaya berjilbab panjang, tapi ibunya sendiri keluar rumah tidak berjilbab. Di sekolah diajarkan buang sampah pada tempatnya, tapi sayangnya kita orang tua ketika jalan-jalan, piknik, rekreasi ke tempat wisata, buang sampah dari dalam mobil, katanya pendidikannya tinggi, tapi ketika buang sampah seperti orang yang tidak pernah sekolah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana anak mau mencontoh? Anak jadi yang soleh, tapi perbuatan kita bukan soleh, tapi salah. Yang kedua, jika kita ingin punya anak yang soleh, yang harus kita lakukan adalah berikan anak kita makanan yang halal. Jangan sampai dia menyentuh makanan yang haram. Jangan sampai duit yang kita berikan, rezeki yang kita berikan hasil korupsi, nipu orang, zolim, curang dalam timbangan dan sebagainya. Jika itu yang kita berikan, maka kita harus menanggung 4 konsekuensi. Yang pertama, orang yang makan haram di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang kesetanan. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, orang yang makan haram doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, Rabbi habli minas solihin, minta anak yang soleh, Allah tolak. Berdoa kita, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami fima razaqtana, dalam rezeki kami, ditolak oleh Allah. Kenapa? Zaduka haram, karena yang kau makan haram. Yang ketiga, kalau kita makan haram, kita sedekahkan, kita infakkan, sumbangkan untuk masjid, ditolak oleh Allah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Yang keempat, jika kita makan haram akan menimbulkan sikap keras hati bagi orang yang memakannya. Maka jika ada anak kita susah sekali disuruh sholat, maka ada baiknya kita merenung, jangan-jangan selama ini rezeki yang kita berikan tidak halal. Kalau ada anak kita melawan orang tua, pembangkang, maka periksa makanan yang kita berikan. Karena sesungguhnya makanan haram itu akan menjadi penghalang cahaya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika ingin punya anak yang soleh, masukkan dia, berikan dia pendidikan agama sejak dini.
Jangan nunggu anak sudah rusak baru mau dimasukkan ke pondok pesantren. Kita kadang munafik. Anak kita yang pintar-pintar masuk SMK favorit. Anak-anak yang pintar masuk SMA model. Yang masuk pesantren yang nakal-nakal saja. Kenapa kita begitu? Menganggap pesantren seakan laundry. Orang tua terima beres. Harusnya yang pintar itu, yang kuat hafalannya anak kita itu yang mestinya masuk pondok pesantren. Karena dia akan menghafal Al-Quran, dia akan menghafal hadis, akan belajar kitab dia di sana. Pahalanya akan kita petik, akan kita panen setelah kita tiada di dunia ini. Hidup ini singkat hadirin, hidup ini pendek. Kalau tidak betul-betul kita menjalaninya, salah kita langkah, penyesalan yang berkepanjangan tak ada gunanya lagi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jika kita ingin punya anak yang soleh, jangan lupa selalu doakan anak-anak kita setiap selesai sholat kita. Paling tidak itu doanya macam-macam. Boleh dengan doa Nabi Ibrahim, Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Atau doanya Nabi Zakaria, surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Atau doa ibadur rahman, surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari khutbah yang singkat ini kita simpulkan dalam dua kesimpulan. Yang pertama, hendaknya dalam mendidik anak, orientasi kita haruslah menjadikan anak kita anak yang soleh. Jadi pejabat yang soleh. Jadi ekonom yang soleh. Jadi teknokrat yang soleh. Jadi pengusaha yang soleh. Insya Allah walaupun dia kaya, dia akan tetap hormat kepada kita orang tuanya. Tak ada gunanya diberi duit 100 juta tapi dilempar ke muka kita. Yang terpenting adalah akhlak anak-anak kita. Yang kedua, didiklah anak kita, berusahalah kita menjadikan anak kita yang soleh dengan cara, yang pertama kita harus soleh dulu, yang kedua berikan makanan yang halal, yang ketiga masukkan dia sekolah agama, yang keempat jangan lupa doakan dia di setiap sholat kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.